Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp, Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Nah, ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan Gaza dengan Mesir. Nah, perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya, sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007, dia menang pemilu, gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Ulsan pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun-tahun, 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi. Pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kan pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya. Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget di Sderot nih. Jadi roket nyampe. Ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu. Daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv, kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina.
Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres karena fungsinya ada terus gitu ya, nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar, pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Balakem. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Nih seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola. Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Magdasi. Gitu. Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri gitu ya. Nah sekarang tahu lebih banyak, saya akan memperlihatkan ini share dulu. Saya share lagi yang ini. Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti Israel, tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini gitu ya. Ini saya putar dulu. Nah, ini memang videonya nggak ada suaranya Bapak Ibu. Nah, ini semua Al-Sati Camp atau camp pantai di Gaza. Jadi, ketika Israel menyerang salah satu tempat di sini, sangat mungkin kena dengan warga sipil. Karena apa ya yang tadi dikatakan IDF itu, lokasi target IDF sangat dekat dengan masjid dan TK. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi hari kemarin gitu ya, dengan tuduhan ada serangan di kamp pengungsi Gaza, sebetulnya bukan hal yang baru. Karena tahun 2014, Hamas pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka mempunyai ini yang namanya, mempunyai penyimpanan lagi, gudang senjata lagi di sini, di daerah yang namanya Klinik Suhada. Dan inilah yang disasar oleh IDF. Jadi apa yang terjadi sekarang ini hanya ulangan dari apa yang terjadi dulu gitu. Strategi mereka sama aja. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini kuning, segitiga kuning ini adalah titik pelontar roketnya, pelontar rudalnya. Mereka menempatkannya di sini, di dekat lapangan basket. Di sini, medical facility ya, fasilitas medis, klinik Suhada ada 4. Dan lagi di sebelah sini, perumahan. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri gimana nggak kejam, gimana kejamnya gitu ya orang-orang ini. Nah, jadi apa sih peran Iran di Gaza? Karena selama ini Hamas hanya hidup karena topangan dari Iran. Dan aneh Bapak Ibu, karena Hamas itu sebetulnya militan Syiah ya gitu. Militan Sunni ya, sementara Iran itu Syiah.
Tetapi mereka tuh benar-benar bisa menyatu karena musuhnya sama, orang Israel, negara Israel. Baru-baru ini tanggal 9, ketika setelah tanggal 7 Ramadan, Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka sholat Jumat dan terjadi bentrok di Al-Aqsa. Kemudian pemimpin Hamas minta izin kayaknya nih, menyurati Khamenei, menyurati pemimpin Iran, dan pasukan Iran dikatakan akan membantu perjuangan Hamas. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, selama ini sebetulnya media-media di Indonesia sudah sering mengulas tentang peran dari Iran di Gaza. Tetapi ketika konflik terjadi, semua langsung kayaknya lupa gitu ya. Dan tiba-tiba langsung pada mengabaikan peran Iran dan menyupport atau mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas di Indonesia saja nih, orang Syiah itu dipersekusi gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, langsung bersahabat, langsung setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Iran. Padahal Iran jelas-jelas sudah memberikan pasokan senjata ke Palestina. Ini diakui sendiri oleh pemimpin Iran. Beritanya bulan Mei 2020. Dan kemudian juga ada fakta bahwa ketika si Iran nggak bisa kirim senjata, maka mereka tuh tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2012 ini mereka mengirimkan ahlinya, kirim teknologinya ke sini, bukan hanya senjatanya. Nah ini mengingatkan saya pernah liputan ya, waktu itu saya dikasih tahu oleh orang BNN, mereka baru menyergap, baru menemukan, bisa dibilang begitu, fakta bahwa ahli narkoba dari Iran itu bukan lagi. Jadi gini, BNN kita menghadapi banyak sekali narkoba dari Iran, bahkan dibawa oleh nenek-nenek lah, oleh orang-orang yang rental lah, yang tidak dicurigai, dan kita memang waktu itu boleh orang Iran tuh nggak perlu visa bisa masuk ke Indonesia. Nah kemudian ternyata lama-lama pasokannya berkurang gitu. Ternyata bukannya karena tidak ada lagi, tapi rupanya ahlinya udah ada di Jakarta. Jadi mereka waktu itu sewa apartemen dan bikin bikin narkobanya langsung di sini, bahan kimianya. Jadi ahli kimianya didatangkan. Jadi ini sama gitu ya. Mereka nggak bisa kirim rudal, ya udah mereka bikin rudalnya di Gaza. Nah ini tahun 2012. Nah kemudian Iran jelas-jelas akhirnya dipuji. Ini berita dari Republika bahwa dia berjasa untuk intifada Palestina. Nanti intifada itu apa kita bahas. Jadi intinya adalah, kemudian Hamas tahun 2013 ternyata dikatakan Hamas pulih hubungan dengan Iran. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas waktu itu di tahun-tahun ini ya, kita bicara sedikit geopolitik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya perspektif juga. Tahun 2000 pada saat mulainya konflik di Suriah, tahun 2013-2014 sudah mulai ada ISIS. Nah, sebetulnya Hamas itu membantu orang-orang militan Sunni di Suriah. Tetapi bosnya si Iran membantu orang-orang Syiah pemerintah di Suriah. Jadi akhirnya sempat bersih tegang Hamas dengan Iran, dan akhirnya ya sudah, mereka bersih tegangnya sebentar doang, sementara aja. Si pemimpin Iran ini si pemimpin Hamas sampai ngambek, pindah dari Damaskus, akhirnya pindah basis ke Qatar. Makanya akhirnya Qatar juga suplai dana untuk Hamas gitu. Nah itu yang menyebabkan mereka bersih tegang. Tetapi kemudian akhirnya mereka pulih kembali. Nah itu sedikit gambaran bagaimana sebetulnya media di Indonesia itu nggak jujur
menggambarkan apa yang sebetulnya dipunyai oleh si Hamas ini. Bilangnya senjata rakitan lah, bilangnya melawan hanya dengan melawan dengan senjata sederhana, tidak sama sekali ya, senjatanya sangat mematikan. Nah, kita bisa lihat habis ini